akan membahas tentang manfaat dan tujuan dari pembuatan acar. Yang pertama yaitu ada memahami konsep bioteknologi dalam pembuatan acar. Lalu yang kedua yaitu ada mengetahui peran mikroorganisme dalam proses fermentasi. Yang ketiga yaitu ada mempraktikkan pembuatan acar sebagai produk bioteknologi sederhana. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari pembuatan acar atau penelitian dalam acar ya. Yang pertama yaitu ada dalam manfaat edukatif, yaitu menambah pemahaman tentang konsep bioteknologi, khususnya konsep bioteknologi konvensional seperti fermentasi. Lalu ada juga memahami peran mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dalam proses fermentasi dan pengawetan makanan. Lalu ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yaitu ada mengurangi ketergantungan pada produk acar kemasan yang mungkin mengandung bahan pengawet kimia. Lalu ada juga membuka peluang untuk memproduksi acar secara mandiri yang dapat dijual atau dikonsumsi sendiri sehingga menghemat biaya. Selanjutnya yaitu ada manfaat bagi lingkungan. Nah, manfaat bagi lingkungan yaitu ada mengurangi limbah makanan dengan memanfaatkan sayuran yang masih segar untuk diubah menjadi acar. Selanjutnya itu ada menggunakan metode pengawetan alami yang ramah lingkungan tanpa bahan kimia berbahaya. Selanjutnya penjelasan mengenai bioteknologi dan acar. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sistem biologis atau proses biologis untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Produk bioteknologi acar adalah salah satu produk hasil fermentasi sayuran seperti mentimun, wortel, atau kubis. Proses pembuatan acar melibatkan perendaman sayuran dalam larutan garam dan air yang kemudian difermentasi oleh mikroorganisme. Fermentasi ini menghasilkan rasa asam khas pada acar dan meningkatkan daya simpannya. Proses fermentasi pada acar terjadi karena aktivitas bakteri asam laktat atau lactobacillus yang mengubah gula alam dalam sayuran menjadi asam laktat. Asam laktat ini berfungsi sebagai pengawet alami dan memberikan rasa asam yang khas. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan senyawa-senyawa lain seperti karbon dioksida dan alkohol dalam jumlah kecil yang turut memengaruhi cita rasa dan tekstur acar. Ada mikroorganisme yang digunakan. Mikroorganisme utama yang berperan dalam pembuatan acar adalah bakteri asam laktat atau lactobacillus. Bakteri ini bersifat anaerob atau tidak memerlukan oksigen dan mampu mengubah gula seperti glukosa dan fruktosa yang terkandung dalam sayuran menjadi asam laktat melalui proses fermentasi. Selain menghasilkan asam laktat, bakteri ini juga menghasilkan senyawa-senyawa lain seperti asam asetat, etanol, dan karbon dioksida yang turut mempengaruhi rasa dan aroma acarnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi acar. Yang pertama ada konsentrasi garam, kedua ada suhu, ketiga ada kebersihan alat dan bahan, keempat yang terakhir ada waktu fermentasinya. Yang terakhir ada hasil pengamatan. Selama proses praktik pembuatan acar, diamati beberapa perubahan yang terjadi pada sayuran mentimun dan wortel yang telah difermentasi. Perubahan tersebut meliputi yang pertama warna. Sayuran yang awalnya berwarna cerah mengalami sedikit perubahan menjadi lebih pucat setelah fermentasi. Yang kedua tekstur. Sayuran menjadi lebih renyah dan sedikit lunak di bagian permukaannya. Yang ketiga itu rasa. Rasa sayuran berubah dari tawar menjadi asam yang merupakan ciri khas acar. Lalu yang terakhir adalah aroma. Muncul aroma asam yang segar menunjukkan keberhasilan proses fermentasi. Lalu yang kedua, peran bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat. Selanjutnya ada peranan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat atau lactobacillus berperan penting dalam proses fermentasi acar. Bakteri ini mengubah gula alami yang terkandung dalam sayuran menjadi asam laktat melalui proses fermentasi anaerob. Asam laktat yang dihasilkan memberikan rasa asam pada acar dan berfungsi sebagai pengawet alami dengan menciptakan lingkungan yang tidak cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme patogen. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memberikan penilaian kepada produk-produk yang telah kami cobakan. Pertama ada kelompok 2 yaitu oncom. Menurut kami tampilan produknya menarik, teksturnya lembab, aromanya sangat tajam, gurih, wangi, bumbunya rempah. Rasanya gurih, asin dikit, sedikit pahit. Tiga, produknya adalah donat. Tampilan produknya menurut kami kurang bagus karena pakai mika. Terus tekstur produknya bagus seperti donat pada umumnya. Setelah itu ada aroma harum seperti donat.
rasa kurang berasa atau kurang manis. Pada kelompok 4, produknya adalah yogurt. Menurut kami, tampilannya seperti yogurt pada umumnya, teksturnya sesuai, aromanya enak, rasanya kurang manis dan kurang asam. Selanjutnya ada kelompok 5, yaitu produknya Tapai. Menurut kami tampilannya bagus, teksturnya masih berserat dan tidak lembek. Aromanya sesuai tape, rasanya hambar, asam, dan tidak manis. Selanjutnya ada kelompok 6, jenis produknya adalah keju. Menurut kami tampilan produknya sesuai dengan keju, tapi potongannya terlalu kecil. Tekstur produk pas dan sesuai. Aroma kurang tercium, rasa kurang berasa kejunya. Dan terakhir ada kelompok 7, jenis produknya adalah tahu. Tampilannya kurang menarik, teksturnya lembut, aromanya tahu sedikit, berminyak, rasa lebih asam dikit. Alat-alatnya ada pisau, talenan, wadah, dan saringan. Terus ada bahannya ada 1 buah timun, 1 buah wortel, 8 siung bawang merah, 10 batang cabai rawit hijau, 1 sendok makan cuka, 6 sendok makan air, dan 1 sendok teh garam, serta setengah sendok makan gula pasir. Pertama, kupas kulit, lalu cuci bersih wortel, timun, dan bawang merah. Potong semua bahan berukuran sedang. Bersihkan cabai dari batangnya. Letakkan semua bahan pada wadah, campurkan dengan cuka, air, garam, dan gula, lalu aduk rata. Simpan di lemari pendingin beberapa saat, lalu sajikan. Yeay. Nah, agak